Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas dilisankan oleh kita semua melainkan ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa terus melakukan amal kebaikan. Dan tentunya selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, yaitu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada minggu kemarin ya, pada pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah selesai membahas hadis pertama dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Yang mana kemarin kita sudah selesai membahas hadis innamal a'malu binniyat. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu hadis yang kedua ya. Sekarang insyaallah hadis yang kedua dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Yang mana hadis yang kedua ini berkaitan dengan pokok-pokok atau pondasi-pondasi agama Islam ya. Yang mana di dalam Islam itu ada Islam, kemudian iman dan ihsan, seperti itu ikhwati rahimakumullah. Tapi sebelum kita melanjutkan kajian kita mengenai masalah syarah atau penjelasan hadis tersebut, maka alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita sedikit mengulas hadis tersebut dari segi mustalahul hadis atau dari segi ulumul hadis. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, sebelum kita memulai mengenai masalah syarah atau penjelasan terhadap hadis tersebut, maka alangkah baiknya kita mengkaji ya hadis tersebut dari segi mustalahul hadis atau dari segi ulumul hadis ya. Ikhwati iman rahimakumullah, hadis yang kedua ini banyak juga para ulama yang menyebut hadis tersebut sebagai hadis Jibril. Kenapa? Karena hadis tersebut erat kaitannya dengan malaikat Jibril alaihissalam yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menanyakan Rasulullah SAW tentang iman, Islam dan ihsan. Makanya para ulama menyebut hadis ini itu sebagai hadis Jibril. Ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita kaji dari segi mustalahul hadis, ternyata hadis Jibril ini atau hadis yang kedua ini termasuk ke dalam hadis ahad ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwasanya hadis ditinjau dari kuantitas atau jumlah rawinya itu terbagi kepada dua ya khotiman rahimakumullah. Yang pertama ada hadis mutawatir ya, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh jumlah atau kuantitas rawinya yang sangat banyak. Yang mana nanti mutawatir terbagi kepada dua, yaitu adalah mutawatir lafzi wa ma'na dan mutawatir ma'na. Nah, kemudian kedua ada hadis ahad. Kalau hadis ahad itu adalah hadis yang kuantitas rawinya itu tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis ahad nanti terbagi kepada tiga, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Dan hadis yang kemarin, hadis innamal a'malu binniyat, itu termasuk ke dalam hadis gharib karena hanya diriwayatkan oleh satu sahabat saja, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi hadis Jibril ini, hadis yang kedua ini, itu termasuk kategori hadis ahad, tapi masuknya kategori hadis masyhur ya. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih ya. Ternyata ketika kita teliti, kita kaji hadis Jibril tersebut, ternyata ada juga sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut selain Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Umar dan Sayyidina Anas bin Malik. Yaitu adalah sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis Jibril tersebut. Nah, kemudian ikhwati iman rahimakumullah, hadis Jibril ini ternyata banyak juga disebutkan oleh para ulama-ulama hadis dalam kitab hadis mereka ya. Jadi banyak ternyata para ulama-ulama hadis yang mencantumkan hadis Jibril ini dalam kitab hadis mereka. Contohnya misalkan Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari meletakkan hadis Jibril ini dalam Kitabul Iman ya.
Begitu pula di dalam Sahih Muslim, kemudian Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasai meletakkan hadis Jibril ini di dalam kitab mereka itu Kitabul Iman. Nah, kemudian ada juga Sunan Abi Dawud, dia meletakkan hadis Jibril ini dalam Kitabus Sunnah. Kemudian ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ya hadis Jibril ini terletak di dalam kitab Al-Muqaddimah. Ya, ikhwati man rahimakumullah. Baik, ikhwati man rahimakumullah, sekarang kita insyaallah akan membahas ya tentang syarah atau penjelasan hadis Jibril tersebut. Oke, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, maksudnya adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab ya, sahabat yang kemarin meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Qala, Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi ketika kami, maksudnya para sahabat, Sayyidina Umar dengan sahabat yang lain, pada suatu hari itu duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, idh tala alaina rajulun syadidu bayadus siyab. Kemudian suatu ketika datanglah seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu syadidu bayadus siyab, memakai pakaian yang sangat putih. Nah, kemudian syadidu sawadis syar, dan laki-laki tersebut yang datang tersebut itu juga rambutnya itu sangat hitam pekat gitu. Dan kata syadidu sawadi sya'ar ini menunjukkan bahwasanya laki-laki yang datang itu adalah laki-laki yang muda gitu, dalam artian dia bukan orang tua. Karena kita ketahui bahwasanya tanda tua seseorang itu bisa dilihat dari uban gitu. Jadi di sini Sayyidina Umar mengatakan syadidu sawadi sya'ar menunjukkan bahwasanya laki-laki tersebut masih muda itu, belum tua seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat, jadi laki-laki tersebut tidak terlihat tanda-tanda perjalanan yang jauh gitu. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahad, dan dari kita, maksudnya dari para sahabat ini tidak ada yang mengenal orang tersebut. Nah, di sana Sayyidina Umar itu merasa bingung. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu tidak ada yang mengenal orang tersebut. Nah, maka otomatis orang tersebut adalah orang jauh. Tapi ternyata jika sekiranya dia orang jauh, tapi tidak ada tanda-tanda orang tersebut itu melakukan perjalanan jauh untuk menemui Rasulullah SAW, maka di sana Sayyidina Umar merasa bingung itu dengan pernyataannya la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad, seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai orang tersebut itu duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian menyandarkan ya lututnya, kedua lututnya itu kepada lututnya Nabi Muhammad SAW, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian orang tersebut meletakkan tangannya di atas pahanya, maksudnya atas paha orang tersebut ya, bukan di atas paha Rasulullah SAW. Kemudian waqala, kemudian orang tersebut berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nah, orang tersebut berkata kepada Sayyidina Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, atau jelaskan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Jadi Islam itu adalah syahadat, engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan salat. Kemudian wa tu'tiyaz zakat, engkau melaksanakan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian engkau melaksanakan saum atau puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau melakukan haji jika sekiranya mampu untuk melakukannya. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang tersebut rukun Islam ya. Kita ketahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5, syahadat, salat, puasa, zakat, dan naik haji, seperti itu. Dan ikhwatu iman rahimakumullah, menurut para ulama, dari Islam ini ya, dari rukun Islam ini maka keluarlah disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih ya. Jadi dari Islam ini maka keluarlah ilmu fikih, yang mana dalam fikih itu dibahas mengenai masalah syahadat, kemudian salat, zakat, haji ya, dan saum dan lain sebagainya. Jadi dari Islam ini, dari pondasi Islam ini maka keluarlah fan ilmu atau disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih. Kemudian kita lanjutkan.
Qala sodakta. Nah, ternyata orang tersebut yang bertanya kepada Rasulullah SAW itu mengatakan sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Nah, di sini Sayyidina Umar mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi Sayyidina Umar itu merasa heran, merasa bingung. Kenapa? Karena orang itu bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab pertanyaan orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut yang membenarkan perkataan Nabi gitu. Jadi orang tersebut bertanya, kemudian Nabi menjawab, tapi orang tersebut juga yang membenarkan perkataan Nabi. Nah, di sana Sayyidina Umar merasa heran, merasa bingung seperti itu. Nah, maka ya ikhwatul iman rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab istifham ya, istifham itu tanya ya, kata tanya itu banyak macam-macamnya ya. Di dalam balaghah misalkan, di dalam balaghah itu istifham itu terbagi kepada dua. Ada istifham thalabi, ada istifham ghair thalabi. Kalau istifham thalabi itu adalah istifham yang dia itu benar-benar nanya, ya, benar-benar nanya yang membutuhkan kepada jawaban. Itu namanya istifham thalabi. Tapi kalau istifham ghair thalabi itu adalah pertanyaan tapi dia tidak membutuhkan kepada jawaban. Ya, misalkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan sighah istifham atau bentuk istifham. Misalkan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala, yang mana a itu termasuk huruf istifham. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan istifham dalam Al-Qur'an, perlu kita ketahui istifham Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bukan istifham thalabi, tapi istifham ghair thalabi. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan jawaban dari kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah itu alimun, Maha mengetahui. Bagaimana mungkin zat yang maha mengetahui itu bertanya kepada makhluknya? Maka segala istifham, segala bentuk pertanyaan di dalam Al-Quran itu bukan istifham thalabi, tapi istifham ghair thalabi. Nah, jadi istifham itu banyak ya dalam bahasa Arab. Nah, termasuk dalam kasus hadis Jibril ini. Jadi di sini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab dan malaikat Jibril membenarkan. Maka itu menunjukkan bahwasanya pertanyaan Jibril ini bukan istifham thalabi. Nah, menurut para ulama istifham Jibril di sini adalah istifham ta'limi atau istifham untuk mengajarkan. Ya, sebagaimana seorang guru kepada muridnya. Seorang guru misalkan bertanya 1 tambah 1 berapa misalkan. Nah, guru bertanya 1 tambah 1 berapa itu bukan berarti guru tidak tahu jawabannya, ya. Tapi guru mengetes kemampuan sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Ya, seperti itu. Nah, begitu pula dengan hadis Jibril ini. Jadi Jibril bertanya kepada Rasulullah itu bukan berarti istifham thalabi, tapi istifham ta'limi. Dalam artian Jibril itu berusaha mengajarkan kepada para sahabat tentang iman, Islam dan ihsan melalui sighah istifham, melalui bentuk pertanyaan. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Di sini Sayyidina Umar mengatakan qala fa akhbirni anil iman. Nah, orang tersebut malaikat Jibril tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah anil iman, tentang apa itu iman, apa itu keimanan. Nah, di sini Rasulullah SAW juga menjawab dengan rukun iman yang kita ketahui ya. Di sini Rasulullah mengatakan antu minabillahi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian wa kutubihi dan kitab-kitab Allah. Kemudian wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan iman juga engkau beriman kepada qada dan qadar. Seperti itu ikhwati rahmatullah. Nah, kemudian di sini malaikat Jibril mengatakan lagi sodakta, engkau benar ya. Kemudian qala ya, di sini malaikat Jibril bertanya lagi fa akhbirni anil ihsan. Kemudian kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Tentang apa itu ihsan? Nah, kemudian Rasulullah menjawab anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika sekiranya kamu tidak bisa melihat Allah, karena memang kita di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketahuilah fa innahu yaraka, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Nah, jadi yang disebut ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat kita. Nah, salah satu tabiat manusia adalah ketika dia itu diawasi ya, ketika dia itu diawasi otomatis dia akan melakukan pekerjaan itu dengan baik ya. Misalkan ada pekerja nih, misalkan ada pekerja di suatu pertambangan atau di suatu bangunan misalkan. Nah, kemudian ada mandor yang mengawasi mereka. Nih, saya si pekerja-pekerja ini akan
mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dengan bagus. Kenapa? Karena ada mandor. Nah, tapi salah satu tabiat orang Islam, salah satu tabiat seorang muslim adalah ketika dia beribadah, dia itu harus merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dia. Dalam artian ketika dia beribadah khusyuk ya, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia ingin melakukan kemaksiatan atau sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhati-hati. Berhati-hati. Kenapa? Karena dia yakin, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan ihsan. Ya khotiman rahimakumullah, dari ihsan ini menurut para ulama maka lahirlah fan ilmu atau disiplin ilmu namanya tazkiyatun nafs, ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu memurnikan jiwa, seperti itu. Nah, kalau dari tadi kan dari Islam ya, kalau dari Islam turunlah fan ilmu atau disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Nah, kemudian kalau dari iman turunlah fan ilmu namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah ya, di mana dalam akidah kita diajarkan iman kepada Allah, kepada malaikat ya, dibahas perkara-perkara seperti itu. Tapi dari ihsan ini kita diajarkan bagaimana kita itu bisa mengikhlaskan ibadah kita karena Allah. Bagaimana kita itu memurnikan niat kita, ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ihsan ini keluarlah fan ilmu, turunan dari ihsan ini ada fan ilmu atau disiplin ilmu namanya ilmu tazkiyatun nafs atau memurnikan jiwa, seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kembali ke hadis, di sini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Di sini malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni anisah, kabarkanlah kepadaku atau jelaskanlah kepadaku tentang hari kiamat." Ya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, jadi orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dalam artian di sini Rasulullah SAW tidak tahu mengenai kapan hari kiamat. Dan ini ada satu pelajaran yang penting untuk kita semua adalah ketika kita ditanya suatu pertanyaan, ketika kita ditanya suatu permasalahan yang kita tidak tahu permasalahan itu, dalam artian itu bukan bidang kita, maka kita itu harus menjawab wallahu alam atau kita menjawab tidak tahu. Kenapa? Karena itu bukan bidang kita. Ya, jangan sampai kita itu malu untuk mengatakan tidak tahu jika sekiranya itu bukan bidang kita. Karena ada ulama yang mengatakan la adri nisful ilmi. Jadi mengatakan tidak tahu itu adalah sebagian daripada ilmu. Bahkan kalau di dalam riwayat ya, di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Imam Malik saja pernah suatu ketika itu ditanya pertanyaan yang begitu banyak. Ada yang mengatakan 30 permasalahan, 40 permasalahan, dan ternyata Imam Malik itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan tersebut, hanya sebagian kecil yang bisa dijawab oleh Imam Malik. Dan sebagian Imam Malik itu menjawab la adri, saya tidak tahu, seperti itu. Nah, kemudian Imam Malik itu ditanya, "Ya Syekh, hadza su'alun sahl." Ini ada pertanyaan yang mudah, kenapa engkau tidak bisa menjawabnya? Dan ternyata Imam Malik mengatakan tidak ada perkara yang mudah di dalam agama gitu. Jadi kalau kita ditanya suatu permasalahan agama atau permasalahan apa saja yang itu bukan bidang kita, maka kita tidak boleh menjawab hal itu, tidak boleh menjawab perkara itu. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila suatu urusan, suatu perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, niscaya tunggulah kehancuran gitu. Niscaya kehancuran itu akan dekat gitu, seperti itu. Nah, maka mal mas'ulu anha bi'alama minasail ini sebagai bentuk pengajaran bagi kita semua bahwasanya ketika kita ditanya suatu permasalahan dan kita tidak tahu jawabannya dan kita bukan bidangnya di sana, maka jangan kita menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena itu bisa menyesatkan orang lain. Nah, kemudian akhwati iman rahimakumullah, qala fa akhbirni an amaratiha. Jadi di sini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tanda kiamat yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, antalidal amatu rabbataha ini artinya adalah ketika seorang hamba sahaya perempuan itu melahirkan tuannya. Nah, ternyata banyak sekali para ulama yang menafsirkan atau mensyarah hadis tersebut, antalidal amatu rabbataha ini maksudnya apa itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menjelaskan bahwasanya antalidal amatu rabbataha ini maksudnya adalah ketika seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Ketika seorang anak itu tidak mau berbakti kepada orang tuanya, maka itu merupakan tanda hari kiamat.
Makanya kalau kita lihat fenomena atau realita zaman sekarang tentunya sangat miris ya iman rahimakumullah. Kita lihat di media sosial, kita lihat di berita, misalkan banyak sekali seorang anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya, seorang anak yang sampai berani memukul orang tuanya, nauzubillahi min dzalik dan lain sebagainya. Maka kita harus renungkan, ini menjadi renungan bagi kita semua bahwasanya ketika seorang anak tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, itu merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keturunan yang soleh ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwatiman rahimakumullah, kemudian tanda kiamat yang kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yaitu adalah wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, yaitu adalah ketika engkau melihat al-hufah. Hufah itu adalah orang yang dia itu tidak beralas kaki, dalam artian dia itu tidak memakai sendal atau sepatu, itu yang namanya hufah ya. Kemudian al-urata, urata itu artinya orang yang tidak berpakaian. Kemudian al-alata itu artinya orang yang tidak memiliki harta atau orang miskin. Makanya di dalam Al-Qur'an wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Jadi alah atau a'il itu artinya orang yang tidak memiliki harta. Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asy-syai, yang mana dia itu mengembala kambing ya. Yatatawaluna fil bunyan, dan dia itu membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, para ulama juga berbeda pendapat tentang penafsiran wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Nah, ada yang menjelaskan bahwasanya maksud perkataan Nabi ini adalah bangsa Arab ya. Yang mana kita ketahui bahwasanya dulu bangsa Arab itu mereka itu tidak memakai alas kaki ya. Mereka itu hufah. Kemudian urah, mereka itu memakai pakaian yang seadanya gitu kan. Kemudian al-alata, mereka juga orang Arab itu pada awalnya itu adalah orang yang tidak memiliki harta ya. Kemudian ri'a asya ya, ri'a asyai. Orang Arab juga dulu itu pengembala kambing ya, kebanyakan orang Arab zaman dulu itu pengembala kambing. Nah, yatatawaluna fil bunyan, kemudian orang Arab tersebut bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi seperti itu. Nah, kalau kita lihat realita zaman sekarang ternyata terbukti ya khotiman rahimakumullah. Jadi ternyata orang Arab sekarang itu Masya Allah ya, mereka itu sekarang banyak orang Arab yang menjadi sultan ya, saudagar kaya. Kalau kita lihat misalkan negara-negara teluk ya, negara-negara teluk Arab itu seperti negara Qatar, kemudian negara Kuwait, kemudian negara Uni Emirat Arab misalkan. Nah, mereka itu orang Arab tapi bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Dalam artian orang yang awalnya itu dia itu fakir, miskin, tapi bisa menjadi orang yang sangat kaya, yang bisa membangun bangunan yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat sekarang bangunan tertinggi pun ada di Uni Emirat Arab ya, ada di Dubai yaitu Burj Khalifa. Nah, tapi ini sekali lagi menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu ketika orang Arab yang awalnya dia itu adalah orang fakir, pengembara kambing, tapi sekarang justru adalah orang-orang yang sangat kaya ya. Ketika ditemukan minyak, orang negara-negara Arab itu menjadi negara yang adidaya, negara-negara yang luar biasa. Tapi itu sekali lagi menjadi tanda dekatnya hari kiamat yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Ikhwatiman rahimakumullah, kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan qala tsuman talaqa ya. Sayyidina Umar mengatakan suman talaqa, kemudian orang tersebut itu pergi, falabistu malian tsumma qala li. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi orang yang bertanya kepada saya? Apakah kamu tahu siapa tadi orang yang bertanya kepada saya? Nah, kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini adab Sayyidina Umar ketika ditanya pertanyaan yang dia tidak tahu ya. Ini sekali lagi mengajarkan adab kepada kita atau akhlak kepada kita, ketika kita ditanya suatu pertanyaan yang kita tidak tahu hal itu, maka kita menjawab Allahu a'lam. Dan perkataan Allahu a'lam itu adalah perkataan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Sahih Bukhari misalkan di dalam Kitabul Ilmi itu ada babu mayustahabu lil alimi idza suila ayyun nasi a'lamu fayakillul ilma illallah ya. Ada bab yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai, sangat menyenangi seseorang yang ketika dia itu ditanya permasalahan kemudian orang itu menjawab Allahu a'lam. Jadi mengatakan Allahu a'lam itu adalah sunnah ya khotimah rahimakumullah.
Kemudian akhwati iman rahimakumullah, kemudian di sini Rasulullah menjelaskan fa innahu, sesungguhnya dia, maksudnya orang tersebut adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yang mana Jibril tersebut datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian agama kalian. Yaitu tadi ya, agama Islam itu ada 3 pondasinya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada para sahabatnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khotaiman rahimakumullah, fama yustafadu min hadzal hadis. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut? Nah, saya nukil di dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan yang pertama adalah tahsinus siyab. Jadi alangkah bagusnya atau sunnahnya bagi seseorang yang mendatangi seseorang yang ingin berguru, misalkan seseorang yang ingin mendatangi majelis ilmu, untuk tahsinus siyab, membaguskan pakaiannya, memakai pakaian yang bagus seperti itu. Wal hay'ah wan nazafah, kemudian dia membersihkan dirinya sebelum mendatangi majelis ilmu, memakai pakaian yang bagus seperti itu. Inda dukhul alal fudhala. Jadi yang pertama adalah kita disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, kemudian pakaian yang terbaik yang kita miliki ketika mendatangi majelis ilmu. Kemudian yang kedua, fi hadzal hadis bayanu ba'di alamati sa'ah. Nah, yang kedua ini, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebagian tanda-tanda hari kiamat, yang mana Rasulullah SAW saja tidak tahu tentang hari kiamat, dan Rasulullah hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Ikhwata iman rahimakumullah, mungkin cukup sekian kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tentunya bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.